Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku solihin solihat, Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu via video pembelajaran yang kali ini menjadi tema ataupun materi Pondok Ramadan di hari kedua. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan istiqomah ya, dalam iman dan Islam, dan puasa kita lancar dan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi, mari kita dengarkan tilawah dengan harapan Allah menurunkan keberkahan Al-Quran kepada kita, dan ini menjadi booster ataupun pemantik semangat kita di dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amalan-amalan. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema kita nanti adalah agar Ramadan lebih bermakna. Kajian Ramadan agar Ramadan lebih bermakna, supaya puasa kita nanti bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yakni menjadi hamba Allah yang muttaqin atau yang bertakwa. Nah, kita baca surah Ar-Rahman dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Ya, sementara sampai ayat 27 ya tadi. Dua ayat terakhir tidak tertulis. Nah, anak-anak berikutnya. Nah, apa dan bagaimana agar Ramadan yang kita alami ini, yang Allah anugerahkan kepada kita ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna. Ya, tentunya dengan mengamalkan apa-apa yang menjadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau juga yang ada di dalam Al-Quran. Nah, misalnya ini Nabi memberi petunjuk apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka. Ya. Pintu-pintu neraka ditutup. Futihat abwabus sama gitu ya. Dan juga setan-setan dibelenggu. Nah, ini yang mungkin kalau kita merasakan boleh jadi di bulan Ramadan ini bagaimana hati-hati kita dilembutkan hingga mudah menerima nasihat, menerima ilmu. Mudah-mudahan demikian. Dan juga kaki-kaki kita diringankan melangkah menuju tempat-tempat mulia, menuju masjid, menuju tempat-tempat majelis ilmu untuk ngaji dan sebagainya. Nah, maka ini harus kita manfaatkan agar jangan sampai nanti keluar Ramadan kita tidak mendapatkan athar apapun, tidak mendapatkan bekas apapun dari Ramadan. Nah, karena apa? Ini kesempatan yang dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan pahalanya. Allah mengobral rahmatnya, Allah mengobral pahalanya di bulan Ramadan ini. Nah, untuk itu harus kita manfaatkan dengan apa? Yang itu menjadikan Ramadan kita lebih bermakna. Nah, ini bertakarub kepada Allah dengan amalan sunnah setelah yang wajib di antara cara meraih cinta Allah. Ini kalau ini hadis tentang cara agar mendapatkan cinta Allah, tetapi di sini saya maksudkan bahwa yang pertama meski kita lakukan, ya, ini saya bacakan dulu aja arti dari hadis ini. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling dicinta, yang di-like oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan wajib. Nah, ini harus diperhatikan ini. Sehingga nanti akan muncul skala prioritas. Ya, anak-anak ya. Anak-anak biasanya ini karena apa? Kalau Ramadan begini, biasanya anak-anak rajin sholat maghrib dan isya misalnya. Kemudian sholat tarawih. Namun, sholat wajib yang lain ada subuh, zuhur, asar ini kadang terlewat. Nah, maka dengan membaca hadis ini, Pak Gun mengingatkan ini ya, supaya kita ada skala prioritas. Artinya apa? Sholat yang wajib itu tetap harus dijaga. Karena apa? Sebesar-besar pahala sholat sunnah, misalkan kita melaksanakan tarawih, tapi mungkin sholat duhurnya ditinggal, misalnya ini ya, mudah-mudahan tidak terjadi.
maka itu pahala sholat tarawihnya tadi tidak akan mampu mengganti pahala sholat zuhur atau sholat lain yang ditinggalkan, yang 5 waktu, di antara yang 5 waktu itu. Ya. Nah, supaya apa? Nanti setelah kita mampu menjaga yang 5 waktu, kemudian kita tingkatkan dengan amalan-amalan sunnah, yang dengan amalan sunnah itu pun makin bertambah-tambah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, jadi anak-anak, yang paling utama selain kita, kalau puasa wajib ya, puasa wajib kita laksanakan. Kemudian yang kedua, bukan yang kedua sih ini, yang pertama mestinya. Karena sholat wajib ini tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi bulan Ramadan menjadi momentum, menjadi saat yang tepat untuk kita melatih menggenapi 5 waktu kita. Boleh jadi mungkin ada di antara kalian yang masih 3 waktu atau 2 waktu misalnya. Maka Ramadan ini menjadi saat yang tepat untuk melatih. Karena apa? Menjelang subuh kita sudah bangun untuk sahur ya, untuk makan sahur. Sehingga itu setelah sahur tidak usah tidur lagi, tapi bersiap diri menuju masjid bagi laki-laki dan bersiap diri sholat di rumah bagi yang anak perempuan. Nah, atau kalau memang keluarganya mengajak ke masjid ya, kita ikut ke masjid. Nah, intinya sekali lagi, prioritas utama harus 5 waktu ini terjaga. Nah, amal sunnah nanti dulu. Yang penting 5 waktu terjaga, setelah itu baru nanti ditambah dengan amalan sunnah gitu. Harus tahu skala prioritas. Mana ini yang utama ini? Ya. Karena apa? Insya Allah nanti kalau kalian sudah mampu menjaga yang 5 waktu ini, akan lebih ringan juga melaksanakan yang sunnah. Karena sunnah ini ibaratnya apa ya? Jamuan pelengkap gitu ya. Tapi pahalanya juga begitu besar, sehingga ketika orang sudah tegak wajibnya, maka akan terdorong untuk menghidupkan yang sunnah. 5 waktunya sudah bagus, ditambah sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, tambah lagi sholat malam dan lain-lain. Misalkan ke masjid, sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Ini panjang. Yang kedua, mengapa ini Pak Gun ingatkan di sini? Sholat 5 waktu itu ya, mendapatkan berbagai macam keutamaan ya. Misalkan orang yang sholat di awal waktu kemudian Allah mencintai mereka. Ini ada juga kabar dari Nabi, berita dari Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ya, aku wajibkan pada umatmu sholat 5 waktu. Dan aku membuat satu perjanjian, orang yang menjaga 5 waktu, maka akan aku masukkan ke dalam surga. Siapa yang tidak menjaganya, maka aku tak menjanjikannya. Nah, padahal inna wa'dallahi haqqo ya. Janji Allah itu benar, janji Allah pasti terjadi. Dan Allah menjanjikan yang menjaga 5 waktu, maka sudah disediakan surga baginya. Maka sekali lagi anak-anak, Ramadan momentum untuk menjaga 5 waktu. Mulai subuh. Ayo, ini puasa sudah mendapatkan beberapa hari ini. Siapa yang masih bermalas-malasan ya, fawailul lil musallin ya. Jangan sampai kita tidak melaksanakan. Nah, ini sekali lagi, inna wa'dallahi haqqo, sekali lagi ya. Janji Allah itu benar dan Allah menjanjikan surga bagi yang menjaga sholat 5 waktu. Yang berikutnya, nah ini masih sama tadi ya, bahwa kewajiban sholat 5 waktu ini hanya beda tampilan saja. Allah janjikan surga kepadanya. Nah, berikutnya keutamaan sholat 5 waktu. Itu ibarat Nabi sebutkan dalam salah satu riwayat,
Seolah-olah ada sungai yang ada di depan rumah kita. Kemudian kita setiap 5 kali itu, setiap waktu itu mandi 5 kali sehari. Nah, kira-kira bagaimana kalau orang mandi 5 kali itu? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran yang tersisa padanya? Maka para sahabat pun menjawab, tidak akan ada yang tersisa pun kotoran padanya. Maka seperti itu pulalah dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini anak-anak keutamaan yang lain. Jika kita menjaga sholat 5 waktu, maka dosa kita yang ada di sela-sela waktu antara sholat itu, misalkan antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar dan seterusnya, itu Allah akan menghapusnya. Ya, maka ini menjadi motivasi kita. Betapa kita harus menjaga 5 waktu. Yang berikutnya, setelah sholat beres ya, sholat 5 waktu beres, kemudian kalian mulai menambah dengan sholat-sholat sunnah. Ya, yang berikutnya adalah kita bermesra ya dengan Al-Quran. Betapa banyak keutamaan-keutamaan yang diberitakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang senantiasa berakrab diri dengan Quran, dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan mentadaburinya, dengan memahami maknanya. Nah, di antaranya man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Ini hadis ini umum, berlaku kapan saja. Siapa yang baca Al-Quran dapat 10 kebaikan. Ini Ramadan, dilipat gandakan lebih banyak lagi. Nah, jadi kesempatan emas ini tidak boleh dilewatkan. Nah, dan hitungannya tidak la aqulu alif lam mim harfun alif lam mim. Itu bukan satu huruf, itu dihitung alifun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu-satu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja sudah 19 huruf. Belum tambah surat-surat lainnya. Maka betapa banyaknya kebaikan yang akan kita dapat manakala kita menyibukkan lisan kita dengan membaca ya sebaik-baik perkataan ya, yakni kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Yang berikutnya anak ini betapa di hari kiamat ini tidak ada penolong ya, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang senantiasa mengakrabkan dirinya dengan Al-Qur'an, maka Nabi memberitakan bahwa Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan menjadi penolong bagi pembacanya. Nah, ini apa? Kita di hari kiamat ini hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ahli Quran diistimewakan oleh Allah. Quran akan datang kepadanya. Quran akan menemuinya. Quran akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, jadi sekali lagi anak-anak ini harus menjadi momentum untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Boleh jadi kita tidak begitu akrab dengan Al-Quran mungkin karena kemampuan membaca kita yang belum bagus.
Maka ini menjadi kewajiban bagi para orang tua untuk mencarikan, memilihkan guru yang terbaik kaitannya dengan mempelajari Al-Quran. Walaupun itu masih dalam tahap awal cara membacanya ya. Nah, ini Bapak Ibu, monggo yang putra-putrinya belum ngaji, harus dingajikan karena ini hak anak. Menjadi kedurhakaan bagi para orang tua manakala ia tidak mengajarkan satu huruf pun, ya, huruf Al-Quran kepada anak-anaknya. Nah, ini ada kisah ya. Umar ibnul Khattab didatangi seorang ayah ya, yang mengadukan kenakalan anaknya. Nah, maka ditanyalah kepada seorang anak yang diadukan, apakah ayahmu telah mengajarkan Al-Quran diantaranya ya. Maka anak ini menjawab, satu huruf pun tidak diajarkan. Maka Umar ibnul Khattab mengatakan kepada ayah itu, sesungguhnya kamu telah mendurhakainya sebelum ia durhaka kepadamu. Maka ini para orang tua, sekali lagi Bapak Ibu, tidakkah kita menginginkan anak-anak kita menjadi hamba yang mulia dengan mengakrabkan diri mereka dengan Al-Quran. Nah, ini mudah-mudahan momentum Ramadan menjadi tumbuhnya tekad kita untuk lebih dekat-dekat dengan Al-Quran. Nah, berikutnya anak-anak, supaya Ramadan lebih bermakna, di antara nasihat dari para ulama termasuk juga Syekh Al-Qardawi dari Qatar ya, adalah memperbanyak berzikir, senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir. Dan di antara zikir yang dianjurkan untuk banyak dibaca di bulan Ramadan ini adalah di dalam layar ini. Kita baca ya bersama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. Boleh juga nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Kita ulang 3 kali ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah zikir yang mestinya diperbanyak di bulan Ramadan, yang diantara maknanya adalah mempersaksikan lagi tentang keesaan Allah, tiada Tuhan selain Allah, memohon ampunan, meminta syurga dan meminta perlindungan dari api neraka, serta memuji Allah sebagai zat yang maha memaafkan dan cinta memaafkan, sehingga Allah memaafkan, mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini anak-anak, berikutnya, nah selain zikir, bahwa Ramadan adalah bertumpuk-tumpuknya waktu-waktu mustajabah. Ya. Dan bagi orang yang berpuasa juga ada saat spesial, saat mustajabah, saat utama untuk berdoa. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watam ma turad. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidak akan tertolak. Artinya akan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Maka ini menjadi peringatan. Biasanya kalau sore itu suka ada namanya ngabuburit,
yang kegiatannya banyak kadang itu sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang tidak menambah kebaikan. Mungkin hanya jalan-jalan, ada konser musik gitu dan sebagainya. Maka ini dengan membaca hadis ini bahwa menjelang berbuka itu adalah waktu mustajabah, maka harus kita manfaatkan. Mungkin 15 atau 10 menit sebelum maghrib itu kamu sudah berwudu dalam keadaan suci dengan pakaian terbaik, ya, di tempat, atau mungkin ikut buka bersama di masjid, kalian menghadap kiblat, angkat tangan kalian berdoa, memohon kebaikan-kebaikan untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk saudara-saudaranya, dan untuk negeri kita juga. Boleh jadi seperti itu, ya, karena kita betul-betul menyadari tentang mustajabahnya waktu menjelang berbuka. Juga di dalam riwayat yang lain ada 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Salah satu la turadu da'watuhum, yang pertama as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi tidak ada orang yang doanya, 3 orang yang doanya tidak tertolak, atau 3 golongan. Yang pertama as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga wa da'watul mazlumi, doa orang-orang yang dizolimi. Jadi tidak ada hijab antara orang yang sedang berpuasa dan ia begitu menjaga puasanya, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajabah. Nah, sekali lagi, dengan upaya untuk menjadikan Ramadan kita tahun ini lebih bermakna, yakni satu tadi, dengan betul-betul menjaga sholat 5 waktu, ya, prioritas utama sholat 5 waktu harus dijaga. Yang kedua, tambah, kalau 5 waktunya sudah tegak, tambah hidupkan dengan sholat sunnah. Yang ketiga, berakrab diri dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Dan yang keempat, banyak berzikir, banyak berdoa, sebab Ramadan adalah bertumpuk-tumpuknya, berkumpulnya waktu mustajabah. Lebih-lebih bulan Ramadan turun hujan, tumpuk-tumpuk keberkahannya. Nah, ini anak-anak materi kita hari ini. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi lebih bermakna, dan anak-anak meskipun pondoknya melalui video ini tetap bisa mengambil hikmah yang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi kita tergolong hamba Allah yang istiqomah dan senantiasa terus berupaya untuk memperbaiki diri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.